Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo Ibu Bapak guru hebat, saya Musawira Lestari, guru SMK Negeri 1 Kolaka, salah seorang calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kolaka. Video ini merupakan video tugas demonstrasi kontekstual seorang guru penggerak, yaitu mewawancarai kepala sekolah dalam kaitannya dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama kepala sekolah saya, Bapak Abdul Muing, SPDM MPD. Hari ini saya akan berbincang singkat dengan Pak Kepala Sekolah mengenai pengambilan keputusan beliau yang berbasis nilai-nilai kebajikan dalam hal dilema etika. Assalamualaikum Pak KS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak KS sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak KS, terima kasih banyak meluangkan kesempatan. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak KS terkait dengan masalah-masalah yang sering Pak KS hadapi sebagai pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan. Boleh dimulai Pak KS? Iya. Baik Pak KS, kita langsung mulai saja dengan pertanyaan pertama. Selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Pak KS selaku pemimpin pembelajaran mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Terima kasih untuk mengidentifikasi persoalan bujukan moral maupun persoalan dilema etika dalam proses kegiatan atau tugas yang selama ini saya melihatnya dari beberapa hal dalam menentukan suatu kebijakan, sebelum menentukan suatu kebijakan itu. Yang salah satunya seperti yang bujukan moral itu ketika mungkin ya artinya dalam menyelesaikan suatu proses kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah, dengan melihat kinerja teman-teman yang begitu antusias, tinggi dan semangat, kemudian saya mengambil kebijakan untuk melakukan hal yang positif yang mungkin secara aturan atau apa yang ada di sebagai tugas saya mungkin itu salah, tetapi secara hati nurani saya sebagai yang dituakan atau yang sebagai seorang pemimpin ya tentunya memikirkan persoalan itu. Kemudian yang berikutnya, kalau yang dikatakan etika dilema etika itu ya tentunya saya kira juga yang mungkin saya selama ini mengidentifikasinya melalui proses dalam pengambilan kebijakan itu sendiri, yang mungkin ya hal-hal yang mungkin itu salah, tetapi dengan melihat sesuatu hal apa yang terjadi ketika kebijakan itu kita ambil, tentunya banyak faktor ya, sehingga perlu seorang pemimpin mungkin perlu melihat sisi-sisi mana, apa dampak dan apa pengaruh ketika kebijakan itu kita ambil, sehingga saya menyadari bahwa memang berat sih, tetapi dalam seorang pemimpin memang tentu harus berani untuk mengambil kebijakan itu dalam memilih atau memutuskan suatu kebijakan itu, terkhusus mungkin dalam proses kegiatan di sekolah. Baik. Selanjutnya pertanyaan kedua ya Pak KS, dalam pengambilan keputusan Pak KS sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana Pak KS langkah-langkah yang Bapak ambil dalam akhirnya memutuskan mengambil keputusan dari dua hal yang sama-sama benar? Langkah-langkahnya seperti apa Pak KS? Oh iya, terima kasih. Saya kira seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, tentunya dalam mengambil kebijakan banyak sisi yang perlu kita lihat ya. Ketika kita mendapatkan suatu permasalahan yang sama, kemudian untuk menentukan yang mana yang kita mau ambil, secara umum jujur bahwa saya kadang melibatkan teman-teman, terutama teman-teman senior, mungkin teman-teman guru yang mungkin punya pemikiran atau pendapat yang bisa mungkin juga menjadi solusi untuk penyelesaian kebijakan itu. Yang kedua, tentunya melihat dampak apa kira-kira pengaruh ke depan ketika kita memilih yang A atau si B itu. Tetapi yang pasti
dalam mendapatkan permasalahan seperti ini, seorang pimpinan harus jeli dan cermat betul-betul untuk menentukan kebijakan apa yang harus dilakukan atau diambil. Baik, Pak KS, itu pertanyaan kedua ya. Nah, ini lebih spesifik lagi nih Pak KS. Katakanlah ada masalah dengan rekan sejawat atau teman-teman guru, atau katakanlah siswa Pak KS. Langkah awalnya biasanya Pak KS, apa langkah awal yang biasa Pak KS ambil selama ini dalam menangani suatu masalah? Ya. Benar, dan itu memang pernah terjadi, terkhusus di lingkungan sekolah yang hari ini. Ketika saya mendapatkan informasi seperti itu, secara pribadi, lepas dari persoalan apa yang jadi pimpinan saya selalu mendekati, memanggil secara pribadi, bahkan menyampaikan bahwa proses kegiatan yang mungkin yang saya laksanakan di sekolah ini, ya dengan bercerita secara posisi atau bahasa empat mata, dengan menceritakan apa yang terjadi. Maka melalui cerita itu mungkin bisa saya mendapatkan sumber-sumber informasi apa yang terjadi itu, apakah kepada guru maupun siswa, sehingga mungkin 1, 2 atau 3 persoalan apa yang menjadi nanti kebijakan untuk diputuskan itu, apakah ini benar atau tidak, ya sudah bisa saya mencari sumber-sumber itu, bahwa sudah bisa mendapatkan sumber ternyata oh begini masalahnya. Saya kira seperti itu, Bu. Oh, jadi kalau saya bisa simpulkan Pak KS, langkah awalnya biasanya mencari fakta-fakta relevan dulu dari pihak-pihak yang terlibat. Apakah ini benar atau tidak, maka saya perlu juga lebih awal untuk jadi ada tabayun ya Pak KS dari awal. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak KS, menurut Pak KS, hal-hal apa yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sering sekali Pak KS hadapi sebagai seorang pemimpin? Yang paling efektif apa nih Pak KS? Langkah yang mana? Untuk selama ini saya kira yang sudah pernah kami lakukan, ya ketika itu ada terjadi hal-hal yang memang harus diputuskan dan memerlukan mungkin pemikiran yang mendalam, saya selalu meminta masukan dari teman-teman, sehingga saya bisa memutuskan, menarik kesimpulan ternyata oh ini ya. Yang kemudian yang kedua, ya saya secara pribadi selalu menambahkan persoalan dampak negatifnya itu, apa ke depan itu kira-kira masalahnya. Baik, berarti pelibatan teman-teman yang lain ya Pak KS dalam mengambil keputusan, jadi tidak sendiri sebenarnya, jadi minta pertimbangan dari teman-teman. Nah, selanjutnya Pak KS, mohon izin, pastinya dalam mengambil keputusan Pak KS hadapi tantangan-tantangan. Tantangan apa yang sering Pak KS hadapi dalam mengambil keputusan Pak KS? Saya kira sudah jelas. Dalam keputusan dan kebijakan apapun yang kita lakukan, tentunya pasti mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi seorang pemimpin saya kira yakin bahwa apa yang menjadi kebijakan itu hal yang sudah harus dilakukan, dan memang harus kita berani, karena kalau tidak, ya saya kira jiwa kepemimpinan dalam memanage suatu organisasi atau contoh sekolah, ya saya kira mungkin tidak seperti itu juga. Sehingga ketika mungkin untuk melihat kalau melihat tantangannya, tentunya tantangannya ada. Pasti ada teman yang tidak setuju, ada mungkin tantangannya ketika kebijakan itu mau dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, ada mungkin teman-teman tidak serius, bahkan mungkin tidak hadir dalam melakukan terlibat langsung dalam, padahal mungkin kita libatkan untuk ikut berpartisipasi dalam permasalahan, tapi mungkin dia tidak, karena dia tidak setuju, ya mungkin dia tidak hadir. Gitu, Pak KS. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran Pak KS, adakah jadwal khusus yang Pak KS buat untuk menangani masalah? Misalkan Pak KS dapat info nih ada masalah, Pak KS bikin dulu jadwalnya, oh masalah ini saya tangani di hari ini, atau lepas saja, atau bagaimana Pak KS? Kalau saya selama ini lepas saja. Nah, kenapa saya katakan lepas? Karena beberapa apa yang untuk menangani persoalan itu, ya tentunya saya tidak membuat jadwal, tinggal saya melihat situasi dan sikon saat kapan saya masuk. Tetapi saya serius untuk melakukannya itu. Tetapi kalau persoalan untuk terkhusus penjadwalannya, ya saya belum melakukan itu. Ya, baik. Nah, tadi sebenarnya Pak KS sudah kasih info
orang-orang yang dapat membantu atau Pak KS dalam mengambil keputusan, yaitu teman-teman guru tentunya. Apakah ada orang lain Pak KS atau faktor-faktor lain yang Pak KS gunakan untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan, pertimbangan gitu? Jelas ada. Yang pertama, pertimbangan secara manusiawi lah. Hati nurani. Iya, hati nurani. Ketika saya akan melakukan apalagi yang berhubungan persoalan mungkin kinerja dan persoalan nasib ya, sebagai ke depan terangku, tentunya saya beberapa mempertimbangkannya itu, sehingga kadang muncul itu walaupun mungkin teman-teman sudah mengatakan atau menyampaikan menyarankan seperti apa, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan itu kadang kebijakan itu dan tindakan itu saya tidak lakukan. Ya. Ngerti. Baik Pak KS. Kemudian selama menjadi kepala sekolah, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Ya. Ini sangat menarik nih. Ya jujur ya, memang benar itu. Ternyata seorang pemimpin yang hari ini mungkin selaku sebagai kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah, yang pertama itu adalah kebijakan pada saat proses pembelajaran. Melihat hari ini kan pemerintah sudah membuat regulasi dalam persoalan penilaian kinerja yang berakibatkan persoalan pemberian insentif atau apa namanya atau gaji dan sebagainya, karena mempengaruhi dengan kinerja. Tetapi melihat kondisi teman-teman mungkin dengan kemampuan SDM, kemudian kemampuan administrasi yang dia lakukan itu sangat kurang. Nah, hal itu menurut saya sangat berat untuk menentukan yang seharusnya atau yang idealnya seperti apa. Tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan itu ya saya jujur secara pribadi ya karena mempertimbangkan juga, sehingga mungkin ada yang semestinya harus A, ya saya mungkin ya sedikit turun di mungkin di B plus ya, atau nilai B itu. Maka itu juga mungkin yang hari ini yang saya rasakan ya, ternyata seorang pemimpin itu tidak gampang untuk mengambil satu keputusan yang harus mutlak seperti apa, karena banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan dengan kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Baik, last but not least Pak KS, jika ke depan nanti Pak KS lagi menghadapi masalah yang berhubungan dengan dilema etika, apa rencana Pak KS dalam pengambilan keputusan? Belajar dari pengalaman yang sudah terjadi, saya kira keputusan itu ya mungkin yang perlu kita lakukan memang betul belajar dari apa yang kita sudah lakukan. Tetapi yang pasti dari apa yang saya katakan tadi, bahwa belajar dari pengalaman itu ya, maka yang saya putuskan atau yang saya lakukan tentunya mengambil keputusan itu tidak lagi kalau yang pertama mungkin sedikit ada persoalan atau masalah, tetapi harapan saya sudah tidak terjadi lagi bahwa keputusan bahwa memang betul itu kebijakan yang benar atau yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari misalnya contoh dari kedua belah pihak. Jadi tidak berat sebelah Pak KS ya? Ya, insya Allah seperti itu, karena memang mungkin dari apa yang pengalaman yang awalnya mungkin masih muncul hal yang mungkin seperti apa yang kita katakan tadi itu ya. Mudah-mudahan ketika keputusan yang muncul tidak terjadi lagi dengan keputusan. Izin Pak KS, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup dialog singkat dengan Pak KS. Selama ini dalam Pak KS mengambil keputusan, bagaimana Pak KS bisa mengukur bahwa keputusan Pak KS itu efektif? Sederhananya, dalam menentukan satu keputusan kemudian dicontoh persoalan kebijakan antara dua orang misalnya untuk dalam hal ini sasarannya itu untuk mengukurnya berhasil atau tidaknya, bahwa ketika apa yang menjadi kebijakan atau keputusan saya yang saya ambil itu keduanya ini merasa tidak dirugikan lah,
artinya sama-sama nyaman, sama-sama mungkin Win-win solution. ya, artinya Tidak ada yang tidak ada menakutkan. perasaan-perasaan bahwa oh ternyata kepala sekolah ini artinya dengan ya kalau sama katakan mungkin ya artinya dia yang senang menerima apa yang menjadi keputusan secara mungkin antara kedua belah pihak ini tidak merasa gimana ya bahagialah dengan atau senang atau dengan apa dan sebagainya lah semua. Iya. Bagaimana kalau dengan masalah murid Pak KS? Kalau masa murid, saya untuk melihatnya ketika apa yang menjadi kebijakan saya itu murid bisa tenang, belajar dengan baik, kemudian mempunyai prestasi, sehingga mungkin ternyata kebijakan apa yang saya lakukan selama ini mungkin ternyata murid itu menerima dengan baik. Baik, berarti apapun itu keputusannya tetap ujung-ujungnya berpihak pada murid. Yang jelasnya saya kira hari ini tidak bisa kita pungkiri apa yang menjadi keputusan dan kebijakan yang kita ambil di sekolah, sasarannya mutlak kita harus berpihak kepada seorang siswa atau murid. Baik Pak KS, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung obrolan singkat kita Pak KS. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya. Semoga Pak KS sehat selalu. Saya sebelumnya itu juga mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan atau wawancara kita hari ini bisa menjadi modal yang baik untuk Ibu. Insya Allah, dan saya doakan mudah-mudahan dalam ke depan bisa memimpin suatu organisasi atau institusi bisa melakukan dan menjalankan seperti apa yang menjadi sasaran yang seperti Ibu yang tanyakan tadi. Terima kasih banyak Pak KS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak KS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentunya saya mau terima kasih banyak sama kita karena Pak KS mau meluangkan waktu dan kesempatan untuk ngobrol yang besar terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan seorang pemimpin pembelajaran. Tentunya Pak KS sebagai seorang pemimpin pembelajaran banyak dihadapkan oleh situasi yang berbasis dilema etika maupun rujukan moral di satuan pendidikan yang Pak KS pimpin sekarang. Nah, mohon izin saya mulai tanyanya Pak KS kalau tidak keberatan. Boleh, silakan. Baik, saya mau tanya pertama Pak KS. Selama Pak KS menjabat sebagai seorang kepala sekolah, bagaimana Pak KS bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Ya, kalau selama saya menjadi kepala sekolah, kalau untuk melakukan identifikasi terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah saya, itu yang pertama adalah saya harus mengumpulkan fakta-fakta dulu. Kemudian akar permasalahan itu seperti apa, kemudian sumbernya dari mana, kemudian siapa-siapa yang terlibat saja di dalam setiap masalah itu. Karena kalau tanpa seperti itu, untuk mengidentifikasi masalah tanpa kita lakukan hal seperti itu agak susah kita mengambil keputusan. Saya kira seperti itu yang saya lakukan di sekolah. Dan kedua KS, selama ini bagaimana KS sendiri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah KS, terutama untuk kasus-kasus yang dimana terdapat ada dua hal yang sama-sama benar. Yang pertama adalah seperti yang tadi, saya tetap mengumpulkan fakta dulu, kemudian siapa yang terlibat, kemudian kalau misalnya di dalam masalah itu ada dilema etika dan kemudian rujukan moral, maka ya saya tetap berpatokan kepada regulasi yang ada. Apakah kita tidak, setiap kita mengambil keputusan, apakah kita tidak melanggar dengan regulasi yang ada? Kemudian saya juga selalu mengambil sesuatu dengan berbasis risiko. Saya selalu setiap masalah yang saya hadapi itu analisis risikonya juga selalu saya pikirkan. Apakah ketika saya mengambil keputusan seperti ini, risikonya seperti apa? Apakah berdampak kepada sekolah, guru atau peserta didik?
Jadi saya seperti itu. Nah, jadi kalau saya simpulkan nih, jawaban Pak KS tadi sekaligus menjawab sebenarnya pertanyaan nomor 3 Pak KS. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak KS lakukan sama ini. Berarti kita mengumpulkan fakta-fakta relevan dulu dan mempertimbangkan resiko serta berbasis pada aturan ya Pak Ya, KS. seperti itu. Artinya kan kita setiap ada masalah harus tetap kita pikirkan resikonya, kemudian regulasi apa yang ada. Itu menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan saya di sekolah. Baik. Nah, tentunya Pak KS ketika Pak KS mengambil keputusan, hal-hal apa yang misalkan Pak KS dapat mengukur keefektifannya, maksudnya hal-hal apa yang selama ini Pak KS anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika yang Pak KS hadapi. Ya, selama ini kan saya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman di sekolah. Saya selalu membangun kolaborasi yang baik. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa masalah sekecil apapun itu harus diselesaikan dengan baik. Yang terutama adalah membangun komunikasi dan koordinasi yang baik, baik antara sesama guru maupun antara dengan kepala sekolah atau orang tua siswa atau yang terlibat langsung dengan masalah itu. Seperti itu yang saya lakukan. Baik, nah tentunya Pak KS tiap mengambil keputusan pasti Pak KS menghadapi tantangan-tantangan. Tantangan apa Pak KS yang paling sering dihadapi? Yang paling saya ingat sekali itu ketika saya masuk pertama jadi kepala sekolah, tantangan yang paling saya hadapi itu adalah komunikasi dan koordinasi yang belum terlalu efektif. Artinya karena koordinasi yang tidak terbangun dengan baik, maka terkadang pengambilan keputusan itu agak keliru pada saat itu. Karena teman-teman masih merasa tertutup, mungkin ada semacam perasaan yang ragu karena kepala sekolah baru atau apa. Itu tantangannya, koordinasi dan komunikasinya belum terlalu baik pada saat itu. Sehingga itu yang saya bangun sampai hari ini. Saya selalu mengedepankan koordinasi dengan teman-teman semua di ada di sekolah. Jadi jumlahnya paling utama sebenarnya koordinasi dan komunikasi. Dalam hal itu kolaborasi lah dengan teman-teman di sekolah. dan saya belajar lagi dari Pak KS ini. Nah Pak KS, ketika Pak KS menangani situasi entah itu dilematika atau KS punya jadwal tertentu tidak? Menangani, membuat jadwal-jadwal masalah ini saya selesaikan tanggal sekian atau besok atau kapan. Bikin jadwal tidak Pak KS? Selama ini saya tidak pernah menentukan jadwalnya kapan dan di mana, tetapi tergantung tingkat kerumitan masalahnya. Kalau misalnya masalah itu bisa diselesaikan di tempat dengan kolaborasi dan koordinasi dengan teman-teman, saya selesaikan di tempat. Tetapi kalau misalnya masalah itu butuh sebuah dokumentasi atau kemudian harus secara tertulis istilahnya tercatat di dalam notulen, maka saya lakukan rapat seperti itu. Dan sekarang belajar saya dari Pak KS. Pak KS, siapa yang membantu Pak KS selama ini dalam pengambilan? Faktor-faktor apa saja yang membantu Bapak sebagai seorang kepala sekolah dalam menarikan keputusan? Kalau yang selama ini yang saya rasakan, yang paling membantu saya dalam pengambilan keputusan itu yang pertama adalah para wakasek. Karena sebelum saya melakukan koordinasi dengan teman-teman yang lain, saya panggil semua dulu wakasek dan kepala-kepala jurusan. Kalau berhubungan dengan siswa, maka yang saya panggil adalah kesiswaan. Kalau berhubungan dengan masalah kurikulum, maka yang saya panggil adalah kurikulum. Nah, kalau misalnya di dalam koordinasi dengan teman-teman itu tidak, artinya belum ada hasil yang memuaskan yang bisa kita ambil, maka saya lakukan rapat untuk menyatukan persepsi kita semua di sekolah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bicara siapa yang paling membantu itu tidak ada, tetapi kalau yang membantu itu tergantung masalahnya berhubungan dengan siapa. Kalau berhubungan dengan siswa, maka saya panggil wakasek kesiswaan. Berhubungan dengan sarpas, masalah sarpas, berhubungan dengan wakasek sarana. Seperti itu. Baik Pak KS. Nah, tentunya dalam setiap pengambilan keputusan Pak KS ada yang pengalaman atau pembelajaran yang Pak KS petik. Nah, dari semua hal yang baru tadi Pak KS bicarakan tadi, pembelajaran apa sih yang Pak KS bisa
petik dari pengalaman Pak KS selama mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Ya, kalau kita bicara pengalaman yang selama ini yang saya lakukan di sekolah sejak awal itu yang pertama adalah butuh kehati-hatian, butuh ketenangan di dalam pengambilan sebuah keputusan. Karena kalau kita bicara selalu menggampangkan sesuatu, nah itu risikonya tinggi. Yang selama ini selalu saya mengedepankan itu berbasis risiko. Jadi dalam hal pengambilan keputusan yang paling utama itu adalah butuh ketenangan, tenang di dalam berpikir dan kemudian menyelesaikan dengan rasionalitas yang kita miliki. Saya kira seperti itu Bu, yang selama ini saya lakukan. Dan Pak KS, last but not least, apa nih rencana Pak KS ke depan kalau nanti ada mendapati masalah yang kaitan dengan dilema etika? Maksud apa? Apa nih rencana Pak KS ke depan jika ke depan nanti nih ada lagi masalah-masalah yang berhubungan di dilema etika, bagaimana Pak KS mau ambil keputusan? Artinya sampai hari ini saya masih tetap memakai konsep-konsep yang selama ini saya lakukan. Artinya ke depan ketika menghadapi masalah yang lebih rumit lagi tentang dilema etika, tentunya konsep itu harus dirubah lagi. Seperti apa proses penyelesaian masalahnya. Jadi sampai hari ini saya belum memiliki persoalan yang saya hadapi sebelumnya dan kemudian itu belum berat. Sampai hari ini belum ada. Aku pertanyaan terakhir Pak KS. Bagaimana Pak KS bisa mengukur bahwa keputusan yang Pak KS ambil itu efektif? Iya. Yang pertama, kalau kita bicara efektivitas keputusan itu efektif atau tidak, yang pertama adalah apakah keputusan itu tidak berdampak kepada sekolah, guru, dan siswa, dan yang kedua tidak melanggar regulasi yang ada. Artinya dalam hal ini sama-sama baik, tidak ada yang dirugikan. Yang pada intinya adalah kalau kita bicara efektif, maka keputusan itu adalah bermanfaat bagi semua yang ada di sekolah, yang terlibat di dalam sekolah. Saya kira kalau seperti itu, saya kira efektif. Tidak ada yang merasa dirugikan. Saya kira seperti itu, Ibu. Baik Pak KS, sudah tiba di akhir perbincangan saya dengan Pak KS. Terima kasih banyak, saya belajar banyak dari Pak KS tentang nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pelajaran. Dan Pak KS tidak bosan-bosan mau sharing-sharing pengetahuan dan ilmu sebagai seorang pemimpin pelajaran kepada saya Pak KS. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi Pak KS, nanti kita ngobrol lagi ya Pak KS. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.